Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas B, Program Pendidikan Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai laporan surveillance terkait penyakit menular dan penyakit tidak menular, yang dimana penyakit menular yang kami ambil adalah tuberkulosis, dan penyakit tidak menular yang kami ambil adalah hipertensi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengenai apa itu tuberkulosis dan hipertensi. Tuberkulosis atau biasa kita sebut TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok Mycobacterium, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini masih sangat menjadi masalah utama kesehatan global dunia, yang mana di beberapa negara berkembang juga termasuk Indonesia. Diperkirakan sepertiga dari populasi dunia sudah tertular TB paru. Sebagian besar penderita tuberkulosis berusia 15-20 tahun. Nah, selanjutnya hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang paling banyak diderita di dunia termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai kegiatan surveillance. Yang pertama itu pengumpulan data, kedua pengolahan data, ketiga analisis data, keempat interpretasi data, dan kelima diseminasi. Selanjutnya mengenai pembahasan kegiatan surveillance akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Pengumpulan data tuberkulosis Puskesmas di Gunung Pati sesuai dengan pedoman penanggulangan tuberkulosis, yaitu dengan berasal dari penemuan kasus di wilayah kerja Puskesmas dan penderita yang datang berobat di Puskesmas. Setiap penderita yang datang berobat dicatat pada formulir TB 01, 02, 05, 06, 09 dan tuberkulosis 10 berdasarkan dokumen yang tercatat pada petugas pengelola program. Dari formulir tersebut kemudian data dicatat pada formulir tuberkulosis 03 untuk supervisi atau tingkat kabupaten atau kota. Data yang terkumpul dilakukan pengolahan atau direkap atau dikomplikasi dalam bentuk tabel berdasarkan tempat, waktu, dan orang. Pengolahan data juga dilakukan secara rutin setiap triwulan setelah pengumpulan data selesai. Pengolahan data pada penyakit menular TB atau tuberkulosis. Data yang terkumpul dilakukan pengolahan, direkap atau dikompilasi dalam bentuk tabel berdasarkan tempat, waktu, dan orang. Pengolahan data juga dilakukan secara rutin setiap triwulan setelah pengumpulan data selesai. Bagan alur pengumpulan data dan program penanggulangan TB atau tuberkulosis. Analisis data pada penyakit menular TB atau tuberkulosis. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu menguraikan dan menggambarkan pelaksanaan sistem surveillance TB paru yang dimulai dari penemuan kasus sampai pada pengobatan penderita. Terus, analisa data. Data yang telah diolah kemudian dilakukan analisis dengan analisis data yang dilakukan sesuai dengan indikator yang ditetapkan pada pedoman penanggulangan TB dan dilakukan setiap triwulan dan tahunan. Data yang telah dianalisis diinterpretasikan dalam bentuk tabel, grafik, dan peta berdasarkan variabel epidemiologi, time, place, dan person. Interpretasi data penyakit menular TB. Informasi yang dihasilkan berguna untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian efektivitas program. Surveillance TB membantu untuk memonitor epidemik penyakit TB paru dan monitor penderita secara kohort yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pengobatan. Diseminasi penyakit menular TB.
mengadakan diseminasi informasi di puskesmas dengan kinerja kurang atau pengumuman kasus terendah sasaran semua petugas kesehatan yang memberikan pelayanan. Pengumpulan data. Pengumpulan data surveillance hipertensi termasuk di dalamnya pencatatan dan laporan. Bukan hanya dari riwayat hipertensi yang dilaporkan, namun juga dapat dikategorikan berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah yang tergolong hipertensi dalam satu kunjungan atau konsumsi obat antihipertensi. Kegiatan surveillance hipertensi dibedakan menjadi dua, yaitu surveillance faktor resiko dan surveillance kasus. Pengolahan data. Pengolahan data ialah proporsi hasil pemeriksaan FR, proporsi kasus PTM berdasarkan seluruh penyakit, proporsi kasus, cakupan kunjungan, serta cakupan layanan. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Selanjutnya yaitu analisis data penyakit tidak menular hipertensi. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Hasil pengolahan dan analisis data kemudian digambarkan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, ataupun nol bentuk lainnya agar lebih mudah dipahami. Interpretasi data pada penyakit tidak menular hipertensi. Interpretasi data digambarkan berdasarkan kondisi dalam suatu wilayah, apakah proporsi tersebut menunjukkan besarnya masalah di wilayah tersebut. Selain itu, interpretasi data juga dapat dilakukan dengan menghubungkan dengan faktor lain, seperti demografi, geografi, gaya hidup, atau faktor lainnya. Pelaksanaan interpretasi data di wilayah Kabupaten Majalengka hanya dilakukan secara deskriptif, tanpa menghubungkan dengan data lainnya. Interpretasi data dibentuk narasi mengembangkan data hasil pengelolaan dan analisa data. Hasil interpretasi data di wilayah Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa hipertensi menjadi masalah utama dikarenakan kasus yang cukup tinggi dan cakupan layanan masih cukup rendah. Diseminasi informasi hasil interpretasi data dibentuk dalam sebuah laporan atau bahan untuk presentasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka membentuk laporan profil kesehatan setiap tahunnya sebagai bahan diseminasi informasi. Laporan kemudian dikirimkan ke unit penanggung jawab jenjang struktural tertinggi. Diseminasi informasi ditunjukkan kepada berbagai stakeholder terkait. Selain itu, diseminasi informasi juga dibentuk dalam bahan presentasi dalam Microsoft PowerPoint untuk dipresentasikan pada pertemuan-pertemuan.